Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG PAI Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Bakar Yusuf, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang, NIM 24031172181. Saya sekaligus guru PAI di SD 4 Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Pada video ujian kinerja kali ini, saya akan membawakan materi ke-10, yaitu tentang Nabi Muhammad Rasulku. Materi ini materi kelas 3 di semester 2. Dalam materi tersebut, saya akan membawakan dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih, perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Semangat. Oke, tetap semangat ya. Yuk, duduk dulu. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Sudah sarapan hari ini atau belum? Belum. Oh, sarapan dulu, itu sarapan itu penting ya. Karena kalau sarapan nanti itu bisa menambah energi, gitu ya. Ya. Sebelumnya sebelum belajar kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran dan kesehatan dan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala kulli niyatis sholihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa dibukakan pintu cakrawala keilmuan kita, sehingga kita bisa menerima ilmu itu dengan mudah. Kalau bisa sekali baca langsung paham, gitu ya. Nah, sekarang Pak Yusuf mau absen dulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Oh ya, kenapa nggak berangkat? Fahmi bagus. Sakit. Oh ya, kita doakan ya yang sakit semoga lekas sembuh, ya. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, selanjutnya kita seperti biasa pembiasaan membaca surat-surat pendek, ya. Membaca surat-surat pendek. Seperti biasa kita membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratim min sijil
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, bagus. Sekarang surah Al-Insyirah. Alam Nasroh. Hafal kan? Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasroh wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tambah satu lagi. Coba tak tunjuk. Ini ayatnya mudah. Al-Ikhlas. Coba kamu, Mbak. Bismillah. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam kufuwan ahad. Oke, betul. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah. Jadi kita sudah siap ya untuk belajar hari ini. Sudah siap untuk belajar? Mudah. Nanti dalam belajar itu ada kesepakatan, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Oke? Selalu ikuti alur pembelajarannya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berikan tepuk semangat untuk kita. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kita sudah semangat hari ini. Hari ini kita itu nanti akan mempelajari tentang Rasulku. Kita sudah memasuki bab 10. Rasulku itu adalah Nabi Muhammad, yang dimana kisahnya adalah Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dan diangkat sebagai Rasul. Nah, coba ini sebelum kita masuk ke materi, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah adalah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Nah, kalau ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Oke. Nah, kita akan memasuki materi. Sebelumnya, dalam pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah meyakini kisah Nabi Muhammad itu benar adanya. Bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian tujuannya kita bisa menjelaskan proses Nabi Muhammad menerima wahyu. Mulai dari mana sampai di mana Nabi Muhammad menerima wahyu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, wahyu yang pertama kali turun itu apa. Ya. Kemudian kita bisa menunjukkan sikap sebagaimana sikapnya Nabi, yaitu sabar dan percaya diri. Ya. Kita buka halaman di bukunya di halaman 229, dibuka dulu. Oke, Pak Yusuf. Itu ada gambar apa? Gua Hira. Ada yang tahu nggak Gua Hira itu di mana? Di Makkah atau di Kudus? Nah, kalau ada Gua Hira di Kudus itu ya bikinan sendiri, dijadikan nama sendiri. Itu ya, itu ada di Makkah. Nah, kita nanti akan mempelajari materi tentang
Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Di Gua Hira. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Oke? Silahkan. Sebelumnya ini ada. Coba sebelum kita mempelajari, ini diisi dulu, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, dikasih nama, nomor, itu tinggal dicentang. Yang kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Nah, yo. Ya Mas, ini jangan lupa namanya ya, nama dan nomor. Kalau menurut kalian itu benar, bisa dicentang, kalau dicentang, kalau salah disilang. Nama panggilan aja. Oke, sudah. Kita maju perwakilan tadi, Mas Goni dan Mbak Cantika, silakan. Oh, jangan aduh. Sini. Ayo. Nah, coba Mas Goni dulu. Tadi pemahamannya tentang motivasi Nabi Muhammad kholwat di Gua Hira. Kira-kira mencari harta Salah. Tafakur dan menjauhi kehidupan dunia. Betul. Mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Tepuk tangan untuk Mas Goni. Ya, kembali. Yang kedua, Mbak Cantika. Tadi pertanyaannya adalah yang kaitannya dengan peristiwa menerima wahyu yang pertama. Surah Al-Alaq 1-5. Betul. Al-Fatihah. Salah. Kemudian Gua Hira. Betul. Gua Sur. Salah. Malaikat Jibril. Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Cantika. Berarti pemahaman kita tentang yang akan kita pelajari sudah bagus. Nah, ini apa? Benar apa? Halo. Gua apa? Oh ya. Gua Hira itu ada di mana? Itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu itu apa? Kalamullah, perintah dari Allah yang harus disampaikan kepada umat Islam. Kepada umatnya. Nah, kita buka halaman 230. Tadi malam sudah belajar ya. Nah, kita ulas kembali bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah jujur, sudah dapat dipercaya, sehingga orang-orang Makkah mempercayakan kambing-kambingnya, ternaknya untuk diternak oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Betul. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat yang mulia, yang bagus, ya, jujur, sabar, telaten. Itu yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad. Nah, setelah usia dewasa Nabi Muhammad berprofesi menjadi seorang pedagang. Betul. Pedagang dilakukan Nabi Muhammad dengan jujur lagi.
tekun, sabar, percaya diri. Sehingga apa? Nabi Muhammad kalau berdagang itu selalu untung. Sehingga apa? Ibu Khadijah pemilik dagangannya, saudagar kaya, tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad karena kejujuran. Ya, halo. Nah, setelah menikah usia 40 tahun berjalan, Nabi Muhammad resah melihat orang-orang kafir Quraisy semakin keterlaluan dalam menyembah berhala, yaitu berhalanya malah ditempel di Ka'bah, di dinding Ka'bah, sehingga orang-orang ke Ka'bah malah menyembah berhala. Nabi Muhammad resah lalu pergi ke Gua Hira pamit sama istrinya. Di sana Nabi Muhammad berkholwat apa? Berkholwat, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Betul. Malaikat Jibril membawa wahyu yaitu apa? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kita coba baca Al-Alaq 1 sampai 5 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul. Ayat ini berpesan, ada pesannya bahwa perintah yang pertama kepada Nabi adalah membaca. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad harus menjadi umat yang cerdas. Paham ya? Coba sekarang kita lihat video pembelajaran sebagai tambahan. Video pembelajaran sebagai tambahan pengetahuan. Kita simak bersama-sama. Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri dunia beliau untuk menemui kebesaran Sang Pencipta alam. Pada 27 malam, datanglah malaikat Jibril ke tempat beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia 40 tahun, tepatnya dari tahun hidupnya, Muhammad mengalami kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian sang Muhammad tidur, sehingga terjadi ru'ya shadiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang mengisi. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahan lurus dan dirinya di Gua Hira yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan bekal 30 hari, Muhammad berangkat menuju Gua Hira. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dan menemukan raksasa. Tak ada sedikit pun berbeda dari pikirnya. Itu Nabi Muhammad pamit kepada istrinya untuk kedua Hira menerima nanti makanya menerima waktu. 1,75 hasta. Hanya memang satu atau dua orang jawabnya. Adalah sampai sendiri memotong Muhammad dari Gua Hira sebagai tempat pemerintahan lurus. Pertama, letak Gua Hira jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hira memiliki dua sisi. Nabi Muhammad sampai Gua Hira. Dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Perhatikan. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal.
Sebenarnya, aku sadar bahwa kamu telah jauh menyimpang dari ajaran yang baik. Namun aku juga Orang-orang kafir malah menyembah berhala. Hari ini Itu yang adalah membuat Nabi Muhammad jadi resah. Setelah 26 hari bertahan di Masjidil Hira, Muhammad mendatangi sesosok malaikat dan wujud manusia dengan Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itu, Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Setelah Nabi Muhammad Muhammad yang mendengar suara Jibril mengenai dirinya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad ingin pulang untuk diselimuti istrinya karena menggigil. Nah, sampai ini paham? Alur cerita Nabi Muhammad. Oke, sekarang Pak Yusuf bagi kelompok. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 menghadap kelompoknya masing-masing. Kita akan membuat poster karena pelajaran kita berbasis proyek. Oke, sekarang kita nanti akan membuat poster. Ini dipotong-potong. Nah, sesuai. Agar itu nanti dipotong. Disesuaikan gambarnya. Potong-potong, sesuaikan gambarnya. Potong-potong lagi. Potong-potong dulu. Buku tulisnya bisa ditutup dulu. Sudah semua? Nanti kita perwakilan maju satu kelompok satu yang presentasi. Kelompok ini silakan ya maju. Oke, pilih Mas Doni. Kelompok sini, ayo maju. Nah, kelompok sini, maju. Oke, kelompok sini. Halo, ayo. Oke. Sudah. Halo. Ini tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan ke teman-teman.
untuk teman-teman hasilnya. Halo, dilihat ke depan. Oke. Coba kita presentasi satu dua kelompok. Ini tentang yang berkaitan dengan sifat Nabi Muhammad. Coba Mbak Cinta, apa yang kamu tahu tentang hal-hal yang sifatnya Nabi Muhammad? Jujur, dan menyampaikan. Coba ditunjukkan. Ini tentang tabligh. Apa? Tabligh itu menyampaikan wahyu kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi harus cerdas, ya. Nabi harus cerdas. Kemudian yang jempol ini apa? Jujur. Nabi harus nggak boleh bohong seorang nabi. Yang terakhir amanah. Nabi harus dapat dipercaya amanah. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompoknya Mas Boni ini. Nah, kita presentasikan Mas Boni ini tentang apa? Hal yang berkaitan dengan wahyu pertama kali turun. Duduk nggak apa-apa. Nah, ini 40 apa maksudnya 40? Usia Nabi 40 tahun menerima wahyu. Yang datang membawa wahyu siapa? Malaikat Jibril. Di mana tempatnya? Ketika Nabi sedang mendapatkan wahyu apa? Al-Alaq. Betul, ayat 1 sampai 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti sudah paham ya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, duduk. Oke, sekarang kita sudah paham ya tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama, ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, itu adalah salah satu peristiwanya. Sekarang kita apa namanya? Refleksi pada pembelajaran kali ini. Halo, coba kelompok 1 pilih yang senang sekali atau bingung. Sini, pilih di belakang Pak Yusuf. Ayo sini semua maju. Nah, kamu pilih. Kalau bingung di kiri kanan, kalau bingung di kiri, kalau senang sekali di kanan. Pembelajaran kelompok 1 berarti pilih senang. Oke, memilih senang sekali. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2 pilih mana? Oke. Kelompok 2 pilih senang sekali. Terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 3 pilih mana? Oke, kelompok 3 pilih senang sekali. Terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok terakhir Mas Ferdi pilih senang sekali. Tepuk tangan. Boleh di bawah. Pembelajaran hari ini kita dengan senang sekali
Oke. Ayo duduk dulu di tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih. Pembelajaran kita sangat senang. Dari ini semoga diberikan kelancaran. Nanti kesimpulan dari pelajaran kali ini. Loh. Kesimpulannya, perhatikan, halo. Kesimpulannya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya Nabi Muhammad dapat dipercaya. Yang kedua, Nabi Muhammad berbuat untuk mendekatkan diri kepada, halo, dilihat ya, Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia berapa? 40 tahun. Kemudian siapa yang membawa wahyu? Malaikat Jibril. Ayo, ini dijawab semua. Wahyu apa yang pertama kali turun? Al-1 sampai 5. Coba kita langsungkan dulu Al-Alaq 1 sampai 5 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi khalaqal insana min. Bersama-sama. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat 1 sampai 5. Yang memiliki pesan yaitu Nabi Muhammad dan umatnya diminta untuk membaca, artinya belajar. Nah, umatnya Nabi Muhammad harus cerdas. Oke, kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kita kepada cahaya. Oke, artinya apa? Semua akan dimudahkan oleh Allah. Kita baca doa, kita baca tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap jaga kesehatan supaya tidak sakit, ya. Jaga kesehatan, belajar terus supaya menjadi anak yang pintar dan cerdas, ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti pelajaran selanjutnya. Oke, Yusuf pamit dulu.